kita ada solusi. Nah ini namanya roller sliding. Dia tidak bulat tapi berbentuknya seperti sudut-sudut gini ya. Nah ini guys, nah sistem kerjanya dia gini. Selamat siang guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Ini kita di siang hari ini kita bermain di CVT ya guys. Ini Vario 150 2017. Nah ini guys, jadi buat teman-teman yang punya motor matic ya, semuanya ya harus rajin, lebih rajin dibersihkan ya CVT-nya. Biasanya sih ketentuannya itu di 5.000 km. Tapi yang jelas minimal sih kalau kita nggak mau ngitung kilometer, minimal 3 kali servis bagian CVT ini harus dibersihkan ya. Nah ini guys, ini udah kotor banget. Nah ini kotor semua ya, kotor. Terus ini tuh bak CVT-nya. Nah ini kalau jarang dibersihin, itu pengaruh ke akselerasi ya atau tenaga di motor ya, karena penggerak utama di motor matic itu ya dibagi di CVT, di panbel, di rumah roller dan seperangkat yang lainnya ya. Nah ini kalau tidak dibersihkan, rajin dibersihkan ya di bagian CVT. Nah ini bisa tergerus habis, dan lumayan juga nanti gantinya kalau originalnya nih, ini Vario 150. Ini harus sering dibersihkan. Terus nah ini semuanya lah ya, ganda dicek semuanya. Terus terutama yang sering bermasalah di bagian CVT itu ini namanya piece light ya, atau kalau saya bilang sih piece light ya namanya. Nah ini atau selipan ya. Nah ini kalau goyang pun ini suaranya berisik kalau ini sudah goyang. Ini sudah goyang nih. Sebentar. Nah ini harusnya keras ya, nempel ke sini ini harusnya dia padat, tidak enteng kayak gini. Dan ini biasanya kalau lagi stasioner atau apa sebutannya, mesin langsam atau diam, ini suaranya pasti berisik. Nih, dari sini bisa. Terus kita di sini coba mau biar menambah akselerasi dengan cara merubah roller. Nah kebetulan konsumen saya juga mau menggantinya, karena ini sudah habis tergerus. Ini salah satu kalau tidak jarang dibersihkan di bagian CVT, dan ini udah tidak lurus ya, ini derajatnya. Nah ini udah legok. Biasanya kalau kita ngerubah di CVT biar akselerasinya lebih bagus, lebih enak, tarikan awal atau menengah atau atas, itu biasanya ini kita derajat atau kita sudut ulang namanya. Dari 13,5, 13,8, 14, maunya di mana itu terserah, atau maunya konsumen ya, mau di mana tarikan yang enak. Cuman saya punya solusi. Ini kebetulan saya dapat barang yang tidak merubah ini, atau dikerok. Ini biasanya kalau pakai roller yang berapa gram ini dikerok. Ini biar lebih tinggi rollernya. Ambil rollernya yang bulat, ambil satu. Nah saya punya solusi gini guys. Dan ini barangnya lumayan bagus. Saya sudah pernah coba di Vario 160 dan akselerasinya enak banget. Oke guys, jadi pada sistem CVT itu gini ya. Kenapa banyak yang dirubah di derajat sini? Nah ini di derajat di daerah sini ya. Sini sama di daerah sini. Nah ini. Jadi kalau sudutnya begini, gini guys ya. Ini panbelnya naiknya dia lama. Itu biasanya bawaan pabrikan dan sesuai dengan konstruksi ya dari pabrik ya. Tapi kalau dia derajat jadi naikin atau dibikin 13,5, 13,8, itu panbel ketika kita gas, panbelnya cepatnya naik. Kira-kira kalau kita contoh gini, kita naik sepeda yang pakai gigi banyak atau kayak sepeda balap ya, apa sepeda-sepeda sekarang kan gear depan belakangnya banyak tuh. Nah perubahan dari gigi kecil ke besar itu kalau sudah di sudut derajat dirubah itu biasanya lebih cepat dianya naik panbelnya ke atas, perubahannya lebih cepat ya, jadi akselerasi lebih cepat. Itu biasanya dipakai roller racing begini. Nah kayak gini guys, ada yang 10 dari 8 gram sampai 15 sampai 16 gram. Ini tergantung konsumennya mau seperti apa nanti akselerasinya.
Nah ini, cuman kalau untuk kita sudah rubah derajatan kayak gini, ini derajatnya dirubah ya, semakin cepat dia naik panbelnya. Di sini kita harus kita naikin lagi, kita kerok namanya. Nah ini dikerok biar roller yang tersebut ini biar lebih tinggi lagi naik ke atas gini. Nih lebih tinggi naiknya ke atas. Nah kalau dia lebih tinggi naik ke atas itu otomatis, contohnya gini guys. Nah ini ya, nah ini contohnya, aduh, nah gini. Nah sistem kerjanya gini, kelihatan nggak? Nah ini kalau semakin tinggi ke atas begini, ini semakin dorong ke atas gini ya, dorong ke belakang, otomatis rumah roller juga semakin dorong ke depan. Jadi ketika dorong, nah ini posisinya tadinya begini. Kalau sini sudah dikerok semuanya, udah dirubah, semakin cepat dia naik, ngejepitnya gini, dan si panbel cepat naik ke atas. Contohnya begini, ini guys. Nah ini, nah kira-kira gini, ketika ditekan gini sudah dirubah ya, ini semakin cepat naik ke atas. Dan kalau sudut ini sudah dirubah dan panbel ini semakin ngebukanya lebih cepat ke atas dan semakin tinggi. Jadi kalau gear itu, gear depan ya, kalau di sepeda itu semakin besar gear depannya itu semakin kencang tarikan dan RPM-nya tidak tinggi, tapi hasil putaran di roda itu lebih cepat, kira-kira gitu. Jadi kalau di motor biasa kita ngerubah dari gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah semakin tinggi ini setelah dirubah ya, semakin tinggi itu semakin hasil yang di puli belakang itu semakin putarannya semakin cepat dia, semakin tinggi, dan kilometernya ada kecepatannya semakin tinggi, kira-kira gitu guys. Nah kalau ini kita ada solusi. Nah ini namanya roller sliding. Dia tidak bulat tapi berbentuknya seperti sudut-sudut gini ya. Nah ini guys, nah sistem kerjanya dia gini. Jadi teman-teman nggak perlu ngerubah ini, dikerok. Kalau mau ngerubah ini lebih bagus derajatannya, tapi ini nggak perlu dikerok lagi. Nah ini tidak boleh dikerok ya. Jadi sistem kerjanya begini. Nah gini guys. Nah masangnya jangan sampai salah nih. Nah ketika kita gas ya, kena momentum dari putaran mesin. Nah ini dia naik ke atas gini. Nah gini. Nah kira-kira gini guys. Nih gini dia. Nah gini. Jadi kalau ngeliat dari tutup plat ramnya begini dia. Jadi gini teman-teman sistem kerjanya. Kelihatan nggak? Gini kira-kira dari samping aja ya. Nah ini sistem kerjanya begini guys. Ketika digas kena momentum dari putaran ya, gaya gravitasi lah sebutannya, ini mendorongnya cepat. Nah kira-kira gini. Nah gini guys. Nah gini ya. Nah tuh gini kerjanya gini dia. Kenapa bentuknya seperti ini? Ketika dia dorong ke dalam, ini sudah tinggi. Jadi posisi roller ini biasanya kalau pakai roller standar atau roller racing model bulat, dia ketika digas dia jepitnya atau menekan ke dalamnya pelan begini. Tapi kalau pakai roller seperti ini lebih alternatif, lebih bagus dan lebih murah ya, nggak terlalu banyak biaya. Dia semakin setelah dia digas cepat, dia semakin cepat gini. Nah semakin cepat nutupnya begini. Jadi panbel tersebut naiknya cepat, jadi akselerasinya lebih cepat, kira-kira gitu guys. Oke, kita coba pasang. Jadi untuk teman-teman yang punya Matic harus rajin ya dibersihin ya. Karena kalau tidak dibersihin, kotoran dari gesekan panbel dan kotoran dari debu yang masuk ke dalam kehisap dari mesin, dari CVT dan dari sisa-sisa gesekan ganda ini itu sangat merusak sekali ya di bagian CVT. Nah ini kira-kira ini guys, nah, kotor semua ya. Oke, ini kita bersihin dulu. Dan ini kebetulan panbelnya sudah mau putus ya. Nih. Tuh.
panbelnya sudah mau putus. Nah ini ngecek panbel bagus apa enggak dari sini juga guys, kelihatan. Terus dari sini ya. Terus yang ke seterusnya gini guys, banyak teman-teman, Mas Bang ganti panbelnya aja, boleh aja sih. Cuman kalau rollernya, rumah rollernya di sini sudah tidak lurus. Nah ini Mas, ini ya guys ya, nih ini tidak rata ya, tidak lurus begini, derajatnya tidak lurus. Ini udah cekung di dalam nih. Ini kalau diganti atau kita bubut ulang atau kita lurusin, itu ngabisin panbel ini gampang rusak nih. Pinggiran sini gampang rusak. Kira-kira gitu teman-teman. Jadi kalau memang mau ganti panbel aja, cuman tolong diperhatiin daerah sini. Ini ngerusak panbel kalau tidak rata seperti ini, karena tidak duduk dia ke rumah rollernya di panbelnya. Jadi sayang panbel barunya. Oke, kita coba pasang ya guys. Nah ini guys, sudah kita bersihkan, sudah kita pasang rumah roller baru, kipas roller atau vice drive nya baru, dan kita menggunakan roller yang tidak lazim ya bentuknya. Setahu saya roller seperti ini biasanya di motor-motor matic Eropa. Akselerasinya oke-oke, itu kayak berbentuk sliding ya, modelnya tidak bulat. Coba kita hidupin, kita gas ya, sampai di mana panbelnya naiknya, yang bagian depan. Coba digas. Nih guys, kita lihat sampai mana dia. Nah, sampai di matiin. Nah, panbel ini kalau masih ori standar rollernya, dia nggak bakalan sampai di atas ini guys. Nggak sampai di atas. Ini lebih dari atas, lebih dari rumah roller ini atau kipas ini nih. Jadi posisi panbel ini setelah kita ganti rollernya, nah dia sampai di atas. Jadi akselerasinya lebih oke. Oke, kita coba jalan, nanti kita pasang dulu semuanya. Ini mau kemana nih? Videonya gimana? Daerahnya. Oke teman-teman, ini udah kita ganti pakai 12 gram yang model sliding ya, yang rollernya tidak bulat tapi bertingkat. Kita coba ya gimana hasilnya. Wah, cepet banget nih naiknya nih guys, dari 20 ke 40 nih. Nah, bener nih. Nah, jadi hasilnya tidak bohong ya. Jadi dari roller bertingkat itu dia memang pengaruhnya banyak. Kalau dia rollernya bulat, itu memang dia naik akselerasinya agak lama dia, karena berbentuk bulat itu seperti roda ya, berturut gitu. Kalau ini dia langsung kejut dianya, jadi di akselerasi atasnya dia lebih cepat karena bertingkat itu dia rollernya. Kita coba lagi. Nah, bener guys. Saya mau coba lebih dari ini karena rame jalannya, jadi agak-agak tipis juga ya. Kondisi lagi rame banget. Kita tahan di 40, kita buka gasnya. Nah, dari 40 ke 50 seperti ini. Oke, jadi rollernya ini bisa untuk
positivity apa namanya, rumah roller, awan rumah roller ya. Jadi nggak perlu dibubut, tinggal pasang aja, atau disebut teman-teman itu plug and play, tinggal pasang aja dan akselerasinya oke. Nah, dari 20 ke 40, nah ini cepet banget guys. Oke, sip. Gitu ya guys teman-teman, ini alternatif lain selain dirubah ya. Jadi nggak perlu di derajat rumah rollernya, tapi kita ganti slidingnya aja atau rollernya berbentuk bertingkat, ini sudah oke. Oke guys, terima